Shalom, selamat pagi. Selamat pagi untuk para guru SMP Tiara Kasih dan juga seluruh siswa SMP Tiara Kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bersyukur hari ini kita sama-sama boleh beribadah kembali. Kita mau sama-sama beribadah. Mari saya mengajak kita semua yang ada di sini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa beribadah dengan sepenuh hati. Dan kita jadikan ibadah ini boleh menjadi persembahan yang indah buat Tuhan kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bersyukur hari ini kita bersama-sama bisa beribadah. Bersyukur hari ini kita boleh sama-sama ada. Semua karena kasih Tuhan, semua karena perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, banyak yang Tuhan sudah perbuat buat kita. Rancangan Tuhan ya sangat indah buat kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Kita mau bersyukur kepada Allah kita. Saya mengajak kita semua menyanyikan sebuah pujian. Ku bersyukur Bapa. Kita naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita. Dan sambil mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau jadikan pujian ini pujian untuk Allah kita. Penyembahan untuk Allah kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala
kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, urapilah dia sehingga dia boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Dan Tuhan, katakanlah apa yang Engkau ingin katakan. Kami semua siap mendengarkannya. Berkati juga seluruh anak-anak kami yang ada di rumah, yang hari ini dalam ibadah ini boleh memuji Tuhan, dan juga siapkan hati untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih daripada itu, tolong kami agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang baik, melainkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk membaca sebuah firman, ya, ayat di dalam Alkitab yang menjadi dasar dari ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk membuka bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 53. Yesaya pasalnya 53, kita akan membaca secara bersama-sama dari ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Yesaya pasalnya 53, ayatnya yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Jika sudah membuka, kita akan membacanya secara bersama-sama. Yesaya 53 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang gunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kalian rasakan saat kita memulai ibadah hari ini? Kita datang kepada Tuhan dengan hati, pikiran, dan juga sikap yang seperti apa. Saat ini mari sama-sama firman Tuhan, ayat yang tadi kita baca, mengingatkan kita betapa besar kasih-Nya Tuhan. Kalau mau jujur, mungkin kita nggak layak untuk ada di dalam ibadah hari ini. Kalau kita ingat dosa kita, begitu banyak Tuhan dosaku. Dan mulai berkata dalam hati, apa sih yang membuat saya layak untuk datang di hadapan Tuhan? Bahkan saat ini Tuhan, mungkin saya datang dengan keengganan. Mungkin saya datang dengan kebosanan, kejenuhan. Semua rasa yang kita rasakan saat ini. Saya mengajak yuk kita semua untuk menutup mata kita tundukkan kepala kita, sambil kita mengingat ada Tuhan, ada Allah kita yang saat ini ada di hadapan kita. Dia merindukan kita untuk datang sebagai anak-anaknya yang kudus. Segala dosa kita mau tanggalkan.
Kita mau akui di hadapan Tuhan. Biar Tuhan koreksi apa yang kita pikirkan saat ini. Apa yang ada di pikiran saat ini? Apa yang di hati saya saat ini? Apa yang saya sedang rasakan? Katakan itu kepada Tuhan. Tuhan, kami menyadari Engkau begitu berarti. Tuhan, kami menyadari bahwa kami hari ini datang di hadapan Tuhan. Dan semakin kami menyadari, semakin kami sadar bahwa kami adalah anak-anak yang berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni jika pikiran kami tidak sesuai dengan pemikiran Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sudah banyak berbuat dosa. Lewat perkataan kami kepada orang tua kami. Lewat perkataan kami kepada teman-teman kami. Lewat tindakan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Sucikan kami. Layakan kami. Izinkan kami mengingat bagaimana Tuhan sudah mengorbankan dirinya buat kami. Ini kami Tuhan memohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa hanya karena salib Tuhan, seluruh hidup kita menjadi milik Tuhan. Oleh karena darah Kristus, kita dipulihkan, kita diselamatkan. Kita mau naikkan pujian ini, kuasa salib-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, lagu ini mengingatkan kita bahwa anugerah Allah tercurah bagi kita semua. Tanpa kita pikirkan, bahkan tidak bisa kita bayangkan, kasih Yesus di atas Kalvari itu memberikan pengampunan yang sempurna buat kita. Oleh karena salib Kristus, oleh karena darah Kristus, kita bisa tersenyum bahagia. Kita bisa menerima sukacita. Kita bisa menerima keselamatan yang tidak hanya memberikan kita bahagia pada hari ini, tapi sampai
kekal. Oleh karena salibmu seluruh hidupmu milikmu Tuhan. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Pulihkanku. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami terima pengampunan-Mu dengan ucapan syukur. Dan biarlah ya Tuhan hidup kami semakin diubahkan, dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Berita anugerah hari ini kita sudah mengakui di hadapan Tuhan siapa kita, dan kita juga sudah mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan dan menerima anugerah Tuhan. Maka berita anugerah hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ya, ini adalah berita anugerah yang seharusnya membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat menghadapi apapun, ya, termasuk kondisi saat ini. Karena apa? Karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah keselamatan kita. Oleh karena itu, kita semua bisa percaya hanya kepada Tuhan. Yuk, saat ini Ibu mau mengajak kita semua yang ada di rumah, ya, yuk semuanya bangkit berdiri. Bapak, Ibu guru, siswa, berdiri yuk. Sambil gerak, sambil tepuk tangan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Hanya padanya hati kita percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.
kita mengingat kasih setia Tuhan, maka bibir kita, mulut kita itu nggak bisa berhenti dari tersenyum, ya. Karena kasih Tuhan tuh luar biasa dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita sudah pernah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan, ya. Jadi walaupun kehidupan kita penuh dengan pergumulan, kita percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati nih, kita mau denger firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan baru buat kita. Kita mau naikkan satu pujian. Ya, satu pujian di dalam bahasa Inggris. Ya, yang mengingatkan kita bahwa hanya ada satu jalan untuk bisa berbahagia. Ada satu jalan ya untuk kita boleh bersama-sama kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Trust and obey. When we walk with the Lord, When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. verse 2. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His flood quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, and there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, sungguh kami bersyukur pada hari ini kalau kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami, sehingga kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Yang katakan baik boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Ya, puji Tuhan ya, kita semua baik dan sehat ya. Ya, bacaan kita hari ini terambil dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Saya akan bacakan untuk kita semua. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru yang ada di rumah juga boleh membuka dan mengikutinya melalui Alkitabnya masing-masing. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Anak-anakku, tema hari ini adalah Allah mengutus anaknya Yesus yang menderita. Allah mengutus anaknya Yesus yang menderita. Nah, kalau kita bicara tentang penderitaan Yesus, maka kita akan ingat bahwa tidak lama lagi kita akan memperingati hari Paskah, ya, hari penderitaan Yesus. Pada Jumat Agung di mana Yesus akan menderita, akan ditangkap, lalu kemudian disiksa, dihina, dicerca, lalu kemudian dia dibunuh di atas kayu salib, dia mati, lalu kemudian dikuburkan, nanti dia akan bangkit pada hari yang ketiga, lalu kemudian dia akan terangkat ke sorga dan dia berjanji akan datang kembali. Anak-anakku, kita akan ingat cerita itu, bagaimana Tuhan begitu menderita, Tuhan begitu tersiksa dalam hidupnya demi kita manusia. Nah, kalau kita bicara tentang penderitaan Yesus akan panjang lebar. Tapi hari ini kita mau lihat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, anak-anakku, dalam kerendahan hatinya. Dia adalah Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Nah, manusia belum menerima dia pada waktu itu dan dia sangat menderita. Tapi kita mau lihat dulu kira-kira begini ya. Kacamata dunia terhadap nilai seseorang di dalam dunia ini. Gitu ya, di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang yang namanya world value, ya, world value, nilai dunia. Kita perlu tahu nilai dunia itu seperti apa sih? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tahu tentang dunia ini. Dunia melihat seseorang, melihat pribadi itu dalam status sosialnya. Kalau kita melihat dunia ini, dunia akan melihat status sosial seseorang. Oh, masa sih Pak, memang masih kayak gitu ya? Masih banyak. Sehingga orang perlu menentukan dirinya dalam status apa. Orang perlu menunjukkan dirinya, status sosialnya seperti apa dalam dunia ini. Kenapa? Karena orang menghargai status sosial, orang menghargai seseorang berdasarkan status sosialnya. Orang di dalam dunia ini masih menghargai seseorang dengan status yang ada di dalam dunia ini. Menghargai seseorang dengan status sosial yaitu kaya atau miskin. Menghargai seseorang dalam status sosial, dia seorang yang berada atau dia seorang yang tidak berada. Jangan heran kalau kamu tidak terlalu dipandang kalau hidup kamu pas-pasan. Atau orang jauh lebih dipandang karena secara ekonomi dia lebih baik. Nah, kita tidak bisa melepaskan ini dalam dunia ini. Dunia ini masih menilai setiap pribadi dengan standar status sosialnya. Ya, tadi saya katakan kalau dia miskin mungkin kurang dihargai. Tapi kalau orang kaya pasti akan diutamakan. Contoh saja, saya kasih contoh ya sama kalian ya. Kalau ada seorang pengusaha datang di gereja, biasanya atau jangan datang di gereja lah, datang di sebuah pesta yang dikenal dia adalah seorang yang luar biasa gitu ya. Orang yang kaya raya, orang yang memiliki banyak harta lah gitu. Lalu kemudian dia datang dalam sebuah pesta. Biasanya dia akan disambut berbeda dengan orang-orang yang status sosialnya lebih kurang. Saat ini dunia masih menilai situasi atau pribadi orang demikian. Kaya atau dia lebih terhormat. Kalau seorang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan ini, kalau dia datang dalam sebuah acara pasti ditunggu-tunggu. Misalnya seorang Pak Gubernur datang dalam sebuah acara gitu ya, pasti akan disambut luar biasa. Tapi kalau kamu datang, kalau kita orang yang biasa datang ya biasa aja gitu. Nah, status sosial itu masih menjadi patokan di dalam dunia ini. Itu adalah nilai dunia. Kita mau lihat world value. World value yang pertama adalah status sosial. Lalu kemudian world value yang kedua adalah rupa atau penampilan. Tidak bisa dibohongi bahwa orang akan melihat penampilanmu. Tidak bisa dibohongi bahwa orang akan melihat siapa dirimu. Tidak bisa dibohongi bahwa orang akan melihat kamu ganteng atau tidak ganteng. Tidak bisa dibohongi kamu cantik atau tidak cantik. Perlakuan bisa berbeda dengan orang-orang yang cantik, dengan orang-orang yang ganteng, daripada kepada orang-orang yang biasa aja. Percaya nggak kamu ya? Lawak-lawak di Indonesia masih memperlakukan itu. Nah, kalau kamu nonton lawak-lawak di Indonesia ya, kalau pas bintang tamunya begitu cantik, wah mereka akan luar biasa. Tapi begitu yang nyaut yang ya kurang gitu ya. Kalau misalnya sekarang misalnya siapa ya, salah satu pelawak yang agak gemuk gitu, tidak terlalu cantik, saya lupa lagi namanya ya.
Pokoknya setahu saya dia sudah mencium tidak kurang dari 27 cowok ganteng. Ini pelawak ya. Tapi dia tidak cantik. Dia tidak cantik. Nah, kalau dalam sebuah lawak yang tidak cantik biasanya dihina-hina. Itu kenyataan dalam dunia ini. Yang tidak cantik, tidak ganteng biasanya diabaikan daripada yang cantik atau yang ganteng. Kalau yang cantik datang lewat dia yang laki-laki yang maka bilang wow. Atau yang ganteng lewat yang perempuan dan bilang wow. Tapi coba yang wajahnya biasa-biasa ya lewat aja. Nah, manusia tidak bisa terlepas dari hal ini. Word value menentukan cara pandang kamu. Wah, dunia masih memandang rupa dan penampilan. Tadi malam saya baca Alkitab, kalau tidak salah kami sudah memasuki Yosua, tapi ada bagian yang menceritakan tentang satu orang Hewi gitu ya. Orang Hewi yang sangat ketakutan ketika Yosua akan menyerang. Orang Hewi ini bilang, wah kalau kita diserang Yosua pasti kita mati. Tuhannya itu luar biasa, Yahweh itu luar biasa. Lalu orang Hewi mulai berpikir, wah bagaimana kalau kita pakai pakaian compang-camping? Bagaimana kalau kita pakai pakaian yang hina-hina? Bagaimana kalau pakaian yang rendah-rendah? Pasti kita akan diberikan belas kasihan. Maksudnya artinya dikasihani, bukan karena dia luar biasa, bukan karena dia hebat, tapi dikasihani. Benar, mereka datang dengan pakaian yang compang-camping, dengan robek-robek, lalu mereka memohon kepada Yosua, kami ini bukan orang siapa-siapa, kami ini orang hina, tolong kami jangan dibunuh, buatlah perjanjian dengan kami. Nah, kenapa? Karena memang secara status sosial orang yang hina, yang pakaiannya tidak baik, compang-camping perlu dikasihani, tapi mungkin tidak dapat tempat spesial. Tapi kalau kamu berpakaian yang luar biasa, kamu akan dihargai. Atau penampilan kamu cantik, kamu akan dihargai. Itu worth value, itu nilai dunia. Lalu apa lagi? Ada prestasi dan kecerdasan. Dunia melihat prestasimu, dunia melihat kecerdasanmu, dunia melihat apa yang lebih daripadamu. Apakah itu salah? Tidak, itu tidak salah. Tapi itulah nilai dunia. Dunia menilaimu dengan apa yang kamu miliki. Dunia menilaimu dengan kelebihanmu. Dunia menilaimu dengan kecerdasanmu. Dunia menilaimu dan menempatkanmu dengan apa yang ada padamu yang luar biasa yang mungkin orang lain tidak miliki. Mau tidak mau, kamu harus mengupgrade dirimu di dalam dunia ini kalau kamu mau dihargai. Mau tidak mau, kamu harus berprestasi di dalam dunia ini kalau kamu mau dihargai. Mau tidak mau, kamu harus menempatkan dirimu lebih daripada orang lain kalau kamu mau dihargai oleh orang lain. Inilah worth value, inilah nilai dunia dalam dirimu. Apakah itu salah? Tidak ada yang salah dengan hal itu. Mari kita lihat pertama-tama. Status sosial. Orang yang sosialnya lebih tinggi apakah salah? Dia tidak mau dalam kondisi seperti itu mungkin, tapi dia berada dalam situasi itu. Tidak ada yang salah dengan hal itu, tapi dunia memiliki nilai itu. Lalu apalagi yang kedua, rupa penampilan. Apakah salah orang tidak memilih untuk lahir ganteng atau cantik? Memang dia lahirnya kayak gitu ya. Atau dia punya prestasi dan kelebihan. Apakah salah dengan hal itu? Tidak ada yang salah dengan hal itu. Dunia itu adalah nilai dunia. Ketika kita berada di dalam dunia ini, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi anak-anakku, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mau ingatkan bahwa apa yang dianggap mulia di dalam dunia ini, sesungguhnya itu adalah hina di hadapan Tuhan. Apa yang dibangga-banggakan di dalam dunia ini, itu tidak memiliki arti apapun di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat. Kenapa Pak Tony katakan hal itu kepada kita semua? Pertama, Paulus mengajak, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Paulus mengajak bahwa cara hidup kita, marilah cara hidup Kristus. Marilah kita memiliki nilai, yaitu nilai Kristus. Nilai Kristus yang membanggakan. Nilai Kristus yang betul-betul memuliakan. Nilai Kristus yang betul-betul akan membawa kamu kepada hidup yang kekal. Nah, nilai Kristus itu nilai yang seperti apa anak-anakku? Mari kita lihat, ajakan Paulus. Dikatakan begini, Paulus mengatakan hendaklah kamu dalam hidupmu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setara dengan Allah. Tapi Allah mengutus dirinya di dalam rupa manusia, di dalam Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya menjadi sama dengan manusia. Dia merasakan sakit, dia merasakan terhina, dia merasakan penderitaan, dan merasakan apa yang dirasakan oleh dunia ini. Semuanya supaya dia bisa tahu bagaimana penderitaan Yesus di dalam penderitaan manusia di dalam dosa. Nah, kedatangannya di dalam dunia ini adalah untuk menebus semua umat manusia. Dan dia menjadi manusia itu sendiri. Dia yang adalah setara dengan Allah, tapi tidak mau menjadikan kesetaraan itu sebagai sebuah kesombongan dirinya.
tapi dia mau datang ke dalam dunia ini supaya dia menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa menyelamatkan kamu dan saya yang penuh dengan dosa. Paulus mengajak kita sama seperti Kristus. Kristus yang seperti apa? Kristus yang penuh dengan kerendahan hati. Dia punya waktu, punya kesempatan, dan punya hak untuk menunjukkan siapa dirinya, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Tapi dia tidak menunjukkannya karena dia tahu dia punya misi yang luar biasa, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dia menjadi manusia mengambil rupa seorang hamba. Nah, kalau kalian tahu, kalau saudara semua tahu bahwa hamba itu berarti seorang yang memiliki tuan. Nah, kalau dia memiliki tuan berarti dia akan mendengarkan apa yang menjadi tuannya. Dia memiliki rupa sebagai seorang hamba, yang artinya bahwa Allah adalah bukan hanya rendah hati, tapi dia adalah Allah yang taat. Allah yang mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa yang di sorga. Dia datang ke dalam dunia ini dalam rupa seorang hamba. Menaati apa yang mau dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Bapa di sorga kepadanya. Yaitu apa? Yaitu melakukan penebusan melalui penderitaan di atas kayu salib. Ada sebuah ilustrasi tentang kerendahan hati gitu ya. Tentang seorang yang mau merendahkan dirinya. Ini tidak mudah. Ada sebuah cerita, ini sebuah ilustrasi, yaitu 2 ekor kambing berada di tebing. 2 ekor kambing berada di sebuah tebing yang sangat tinggi sekali. 2 ekor kambing berada di sebuah tebing yang sangat tinggi sekali. Dan mereka berhadap-hadapan. Keduanya saling ingin lewat dari tebing itu. Namun tebing itu hanya boleh dilalui oleh 1 ekor kambing saja. Mereka tidak bisa berpapasan, anak-anakku. Mereka tidak bisa lewat. Kalau satu lewat berarti yang satu akan jatuh. Berarti mati. Lalu kemudian kambing ini saling menatap. Seekor demi seekor gitu ya. Saya nggak bilang seorang, tadi saya hampir bilang seorang ya. Kambing ini menatap seekor demi seekor. Dia menatap sambil menatap, lalu kemudian entah bagaimana seekor kambing itu mulai berpikir barangkali ya. Seekor kambing ini kemudian ketika dia menatap yang seekor lagi, dia bilang, mungkin dia mulai berpikir, lalu kemudian dia menerabahkan badannya. Dia menunduk sampai rendah sekali. Sampai tiarap sampai ke tanah. Dia merunduk sampai ke tanah dan sampai rendah sampai rata. Lalu kemudian setelah itu terjadi, kambing yang tadi masih berdiri mulai lewat perlahan-lahan. Dia melewati kambing yang tadi, lalu kemudian dia bisa lewat. Saudaraku, aku mau ingatkan kepada kalian semua bahwa kerendahan hati diperlukan dalam sebuah kehidupan ini. Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Supaya apa? Supaya dia bisa datang ke dalam dunia ini dan menjadi sama seperti manusia. Sama seperti saudara dan saya. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga dia perlu menjadi manusia. Merendahkan dirinya serendah-rendahnya di dalam dunia ini. Dia dihina, dia dicaci, dia dimaki, dia dibunuh. Dan dia harus mati. Itulah Yesus Kristus. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia mengalami penderitaan yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dia tahu bahwa dia akan mengalami itu, anak-anakku. Tapi dia tetap merendahkan dirinya serendah mungkin. Supaya apa? Supaya dia bisa bertemu dengan saudara dan saya. Dan kita bisa mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesus adalah pribadi yang taat sampai mati. Itu yang saya mau katakan. Yang pertama, dia adalah Allah yang tahu bahwa dia sendiri tahu bahwa dia akan datang dan menderita. Misalnya, dalam Markus 8 ayat 31, Markus 9 ayat 31. Di sana disampaikan apa? Dikatakan kepadanya bahwa dia sampaikan kepada murid-muridnya bahwa aku akan datang ke dalam dunia ini. Dan aku datang ke dalam dunia ini untuk menderita. Dicerca, dimaki, dan mati. Namun pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Dia menyampaikan bahwa dia akan menderita. Yesus sendiri tahu bahwa dia akan menderita. Nah, dari mana kita tahu bahwa dia akan menderita dan dia sangat tahu bagaimana penderitaan yang akan dialaminya? Kita ingat akan sebuah kisah di Getsemani. Nah, kisah di Getsemani adalah menceritakan di mana Tuhan Yesus berdoa. Dia mengajak para muridnya lalu kemudian dia berdoa. Lalu kemudian dalam doanya, ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Saudara, kalau kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dia ingin mengatakan,
jikalau boleh, aku tidak mau mengalami penderitaan-penderitaan itu. Jikalau boleh, aku tidak mau mengalami siksaan. Jikalau boleh, aku tidak mau mengalami kematian. Jikalau boleh, aku tidak mau menderita. Aku tidak mau dihina. Aku tidak mau dicaci maki. Jikalau boleh. Tapi Tuhan Yesus mengingat, dalam ketanannya dia mengatakan begini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Anak-anakku dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia bukan tidak bisa terlepas dari penderitaan itu. Tapi dia memilih taat pada Bapa di sorga. Bahkan dia taat sampai mati. Dia bisa mengatakan aku tidak mau. Tapi akhirnya dia katakan aku mau taat. Lalu kemudian kita bisa melihat dalam kisah penyalipannya. Ya, bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Lalu kemudian mati. Itu semua adalah bentuk ketaatannya kepada Bapa di sorga. Kalau kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang demikian rupa, kalau kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang sangat luar biasa, kalau kita sadar bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menderita, maka mari yang pertama, mari kita bersyukur bahwa kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menderita. Mari kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang mau menderita untuk kita. Mari kita bersyukur anak-anakku karena kita memiliki Allah yang mau menderita dan mati bagi kita. Mari kita bersyukur karena seharusnya kita yang mati, tapi dia rela menggantikan kematian kita. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan itu harus diresponi, sama seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Ingat, rasa syukur itu harus ditandai dengan apa? Percaya kita kepada Allah, percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa? Karena supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi tidak memperoleh hidup yang kekal. Itu udah jelas. Jadi mari kita bersyukur karena kita memperoleh keselamatan itu. Mari kita bersyukur karena Yesus mau mati buat kita. Mari kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah rela menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita yang harusnya mati memperoleh kehidupan. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Buat saudara dan buat saya. Lalu apa lagi yang kedua? Yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua adalah siap bersaksi melalui hidup. Ini berat, saudara. Ada banyak tantangan yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kalau kita mau bersaksi, mari kita menjaga kekudusan hidup. Karena kekudusan hidup itu penting. Orang lain akan melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi pribadi yang tidak kudus, bagaimana mungkin orang melihat Tuhan yang kudus di dalam kehidupan kita? Menjaga kekudusan hidup itu penting. Oleh karena itu mari kita memulainya. Anak-anakku, saya tahu bahwa teknologi sekarang memudahkan kalian untuk boleh mengakses segala sesuatu. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan sebuah firman kepada anak-anak pemuda berhubungan dengan love and sex. Ya. Sederhana saja. Kenapa saya katakan itu begitu mudah? Saya hanya menulis kata cinta saja, love, yang muncul macam-macam. Yang muncul itu bermacam-macam. Jangan kamu pikir yang muncul itu yang bagus-bagus saja. Tidak, ada banyak yang tidak bagus. Begitu kamu memunculkan, kamu ketik hal-hal yang berhubungan. Jangankan kata-kata yang berhubungan gitu ya. Kamu ketik saja Agnes Monica gitu. Atau cinta Laura, pasti yang muncul macam-macam. Akses sekarang itu memudahkan kamu untuk berlaku tidak benar. Akses teknologi memudahkan kamu untuk berlaku tidak kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kamu harus menjaga dirimu. Kalau kamu tahu bahwa kamu memiliki Allah yang begitu luar biasa mengasihimu, dia rela datang ke dunia ini menderita demi dosamu dan dosaku. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita menjaga kekudusan hidup. Kita menghargai penebusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menyaksikan Tuhan melalui kehidupan kita.
Dosa itu bisa muncul dalam pikiran dan perkataan kita, bahkan tingkah laku kita. Berulang-ulang kali saya selalu mengingatkan anak-anak Tuhan beramal dengan dosa perkataan. Kalau kamu mau menjadi saksi Tuhan, bersaksilah dengan perkataanmu yang benar. Karena perkataan itu menunjukkan siapa dirimu. Kalau perkataanmu tidak benar, kamu akan melihat siapa dirimu. Kalau perkataanmu tidak benar di hadapan banyak orang, lalu akan melihat siapa Tuhanmu. Bagaimana mungkin kamu bersaksi? Saya berulang-ulang kali menyampaikan hal ini, bukan hanya di tempat ini, bahkan di tempat yang lain pun. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang perkataannya tidak menjadi berkat. Kenapa saya katakan tidak menjadi berkat? Kenapa? Karena ada banyak kebun binatang yang menjadi biasa dalam kehidupanmu. Misalnya gitu ya, saya ulangi lagi ya. Anjing, itu kan sebenarnya binatang peliharaan yang waduh cute banget ya. Kalau dibilang kucing tersinggung, kucing lu gitu, orang gak tersinggung. Atau anjing, kambing misalnya gitu. Kambing lu gitu. Mungkin kambing juga gak terlalu tersinggung gitu. Tapi kalau anjing sama babi itu orang tersinggung ya. Kalau dua kata itu anjing sama babi. Padahal anjing juga cute gitu ya, kecuali babi. Tapi kalau di Amerika ada babi yang cute karena peliharaan juga gitu ya. Ya kan? Tapi orang tidak suka kalau dibilang anjing atau babi. Memang kenapa? Ya karena dianggap hina barangkali ya. Padahal meskipun itu peliharaan. Tapi saya mau katakan bahwa anak-anak Tuhan hidup bergaul dengan dua kata itu. Bahkan banyak anak Tuhan yang bergaul dengan kotoran-kotoran. Ya, misalnya gini, kotoran lu gitu. Saya nggak sebutkan nama kotoran itu ya, tapi kotoran lu gitu. Kan sudah jadi terbiasa gitu ya. Yang herannya kamu bilang lu kotoran, terus kamu kenapa berteman sama kotoran gitu. Saya akan selalu ingatkan itu sama kita semua. Kenapa? Karena bukan hanya anak-anak, saya pikir orang-orang dewasa pun melakukannya. Ada banyak anak yang curhat sama saya, yang anak-anak belum ini ya, remaja. Dia bilang, papa sering bilang mama kotoran gitu. Bilang mama babi, bilang mama anjing gitu. Jadi artinya saya pikir bukan hanya anak-anak sekolah, tapi orang-orang dewasa pun melakukannya. Nah saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus yang rela datang kepada kita, kita syukuri. Tapi rasa syukur kita itu patut kita tunjukkan dengan rasa percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu kemudian apa? Dengan menunjukkan bahwa kita harus hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Lalu apa lagi? Harus kudus itu berarti bukan hanya kudus dalam pikiran atau perlakuan kita, tapi juga perkataan kita. Perkataan kita juga menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Anak-anakku, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersyukur dan mari kita menjaga kehidupan kita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Allah di sorga sudah mengutus Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini untuk menderita, untuk mati, menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh kehidupan. Supaya saudara yang harusnya mati menjadi hidup. Supaya saudara dan saya yang harusnya menderita menjadi tidak menderita. Oleh kenapa? Karena oleh digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya mengundang untuk saudara untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Supaya kamu tidak mati, melainkan memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai dan menolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Bahkan rasa syukur itu kami tunjukkan bahwa kami mau percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi di dalam Yesus Kristus. Dan kami mau hidup benar, menjaga kekudusan hidup kami. Perkataan, perbuatan, dan tindakan pikiran kami semua Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Tony, untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menjadi, tidak hanya menjadi pengetahuan baru, tetapi menjadi pengalaman baru, kekuatan baru, ya, yang membentuk kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, iman kita semakin kokoh, ya, percaya kita juga semakin kokoh kepada Tuhan dan mengubahkan hidup kita semua. Mari kita mau meresponi firman Tuhan.
Responi firman Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan bahwa hanya satu, hanya Tuhanlah satu-satunya milik kita di surga. Gak ada yang lain. Dan hanya Allah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Dialah yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Kita mau bersama-sama berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah kami yang kami sembah, yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah bersama dengan saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau hari ini juga berbicara kepada kami, bersabda kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami persembahkan, bahkan apa yang sudah kami terima dari Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan boleh mengubahkan
setiap kehidupan kami. Kami boleh semakin hari semakin diubahkan dan menjadi manusia baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk setiap kami, keluarga besar SMP Tiara Kasih. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap kami, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan bijaksana di dalam menjalankan setiap aktivitas kami. Baik bagi kami setiap guru, kiranya Engkau berkati kami, limpahkan kami untuk kami boleh mendidik, mengajar anak-anak kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Begitu juga dengan siswa-siswi kami. Biarlah Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Berikan Tuhan kebijaksanaan untuk boleh mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Tuhan tuntun senantiasa anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin mencintai orang tua dan juga peduli akan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah kami. Kiranya biarlah sekolah ini Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun anggota keluarga besar kami berada. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami berdoa mulai dari yayasan sampai ke setiap unit. Tuhan berikan kesatuan hati. Juga kami teringat Tuhan, kalau siswa-siswi kami juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pekan ulangan, uji coba. Biarlah Tuhan Yesus Engkau persiapkan anak-anak kami. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, begitu juga guru-guru yang mempersiapkan segala sesuatu. Biarlah ya Tuhan kami boleh menyerahkan semua permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang memberkati setiap kami, yang mencurahkan berkat kepada setiap kami. Biarlah segala kemuliaan, hormat kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang patut dipuji dan disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah boleh melimpahi kehidupan kita. Kasih dari Yesus Kristus boleh terus mengubahkan dan memulihkan kehidupan kita, menyempurnakan sehingga kita boleh terus serupa dengan Kristus. Dan biarlah Roh Kudus boleh mengubahkan kita, menuntun kita, menolong kita untuk melakukan setiap kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat Tuhan. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Mari mengambil waktu teduh sejenak untuk bersyukur kepada Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, ibadah kita sudah selesai. Biarlah apa yang sudah kita terima hari ini boleh itu kita renungkan kembali dan bersama dengan Roh Kudus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Jumat, selamat menjalankan aktivitas, Happy Friday. Semoga kita semua berbahagia bersama dengan Kristus. Biarlah hidup kita terus memuliakan Tuhan. Selamat hari Jumat, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu next worship. Tuhanlah kekuatan dan masmur.